Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam semua. Halo, Malam. malam. Eh, Halo. oke, malam hari ini kita akan berdiskusi di acara podcast dalam rangka tugas besar ya kan, tugas besar New Media. Kali ini kita Iya akan betul. membahas konvergensi konten. Kira-kira Oh, yang kali ini mau dibahas sudah dimengerti kan ya semuanya? Udah udah dong. ngerti. Oke. Kalau begitu Mm-mm. coba ya langsung kita bahas aja. Kira-kira kalian tahu nggak sih tentang konvergensi konten itu apa? Oke, konvergensi konten ya. Oke, Iya. dari pengertiannya dulu aja ya. Oke. Konvergensi itu kalau menurut saya ya penggabungan dua hal menjadi satu. Contoh untuk penggabungan itu mungkin bisa Facebook ya. Facebook Oh, Facebook itu kan dia udah ngebeli banyak media sosial ya. Nah, Bener. betul Ya sekali. betul itu betul. dia udah ngebeli IG, ngebeli WA dan itu. Nah, semua itu Bener. IG dan WA itu ada di bawah tanggungan Facebook yang si Mark Zuckerberg pegang dia tuh. Berarti konvergensinya di sini berarti media Facebook itu berkonvergensi ke media-media lainnya ya, betul? Media, Oh, iya betul iya sekali. betul. Oke. Kira-kira yang lain punya pendapat sendiri mungkin yang bisa ditambahkan? Kalau konvergensi itu kan penggabungan, jadi eh konvergensi di sini berarti kan berbaur atau bergabungnya sejumlah media ya. Iya, betul. Uh-uh. Jadi bisa Betul. nggak, bukan hanya media sosial doang sih. Setahu saya juga pakai barang elektronik seperti komputer, televisi kan juga bisa tuh. Oh, oke. Jadi berarti jenisnya juga teknologi juga bisa dapat berkonvergensi ya. Oh, iya. Iya. Iya betul. Nah, ini dari hal tersebut kira-kira apa aja sih konvergensi konten yang ada di zaman sekarang ini yang kira-kira sering kita ketahui gitu ya. Contohnya atau apanya ya? Kalau bisa contohnya, tapi demikian juga kayak yang sekiranya kita lihat sehari-hari gitu atau mungkin yang sering kalian temui di sosial media zaman sekarang Eh, ini. Kalau contoh dari saya bisa boleh. Oke, Boleh? silakan. Jadi kan kita zaman sekarang kan pada ini ya, pada seneng lihat YouTube sama Netflix kan. Iya, betul. Jadi Iya betul sekali uh, betul. di YouTube tuh ada contoh live streaming game tuh. Pada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oh iya, Ada tahu. jelas banget ya. Iya Itu pernah tahu, lihat. kita tahu. Nah, Hmm. di situ kan intinya dia membuat konten waktu main game ya. Jadi menjelaskan tutorial main game, menjelaskan apa strategi atau taktik bermain game gitu. Iya. Menurut kalian gimana? Oh, Menurut saya sendiri sih itu sangat jelas kontennya mengalami konvergensi ya, karena kita juga tahu sendiri kan kalau game itu sebenarnya media yang hanya dimainkan untuk hal mengisi entertainment waktu gitu. luang, Ya, Iya. mengurangi stres juga bisa. Iya. Iya, hilangin stres. jadi hanya sekedar untuk dimainkan gitu jika ada waktu Ah, luang atau mungkin ya hal-hal lain ya kan. Tapi ternyata Mm-mm. zaman sekarang itu masih banyak orang-orang gitu yang menggunakan game untuk hal kepentingan lain, yang artinya kontennya game tersebut itu berkonvergensi di media-media lainnya. Kayak tadi Iya. iya betul. Bang Boni bilang live streaming zaman sekarang juga membawakan konvergensi dalam hal konten. Untuk game juga jelas. Tapi kalau misalnya Hmm. zaman sekarang ini ada nggak sih contoh-contoh lain gitu, contoh konvergensi media yang terjadi gitu? Izin itu boleh nggak sih menambahkan gitu? Tapi sebenarnya Oke, ini lebih ke pertanyaan sih ya. oke. Kalau Silakan. misalkan live TikTok itu masih termasuk nggak sih? Tapi itu dia isi kontennya sendiri itu jualan gitu. Itu termasuk kita kan jualan Termasuk via online ya. Tapi live itu di TikTok itu Oh, live, cuman iya iya. betul gitu. betul itu termasuk. Jadi kalau misalnya contohnya seperti itu berarti advertising ya jenisnya, betul nggak? Iya, jenis Ya, Iya. advertising. beriklan, Jadi promosi sih jatuhnya ya. iya, jadi menggunakan konten Promosi. tersebut berkonvergensi menjadi advertising ya. Berarti jadi Ah, Hmm. ah, jelas banget ya itu kontennya sendiri berkonvergensi ya.
Oke. Iya, Iya, jadi selain kreativitas juga produktif gitu ya, menghasilkan gitu kan. Iya, Berarti konten tersebut Terus tadi, jelas bisa berkonvergensi ya kan? bisa. iya. Bisa. Terus mau nanya lagi dong, tadi yang Kak Boni bilang kan yang game itu. Terus pernah baca gitu di Google, di situs Google tentang e-sport gitu. Itu maksudnya tuh ada hubungannya sama game atau gimana ya? Soalnya itu masuknya ke dunia olahraga tapi yang digitalisasi gitu. Oh iya, Kalau jadi saya kan game itu kan cuman main game, terus ya kita berpikir gitu main game tuh untuk memenangkan game tersebut gitu. Nah maksudnya dari olahraganya sama konvergensinya itu hubungannya dari mana ya gitu kalau di game. Soalnya aku Oke, tabu banget gitu kalau masalah game. jadi tadi ada yang bilang tuh game kan dulu cuma untuk diciptakan hanya untuk bersenang-senang, mengisi waktu Bosen. luang, ya kan? Iya, Nah, akhir-akhir tahun ini diciptakan ada e-sport tuh, yang game tuh jadi sebuah kompetisi, sebuah wadah lomba kompetisi. perlombaan. Betul. Oh, kayak termasuk Asian Games gitu sih? Ya, Asian kalau Games, SEA Games kalau juga. kalau di Olimpiade saya juga Game belum tahu sih, yang- cuman kalau di Asian Games sama SEA Games sudah ada ya. Ada e-sportnya deh. Nah, jadi yang dulunya sebagai Itu termasuk sama atau beda? Apa apanya tuh? tuh? Kontennya termasuk Asian Games-nya gitu? termasuk berbeda, tapi jenis yang dimainkannya itu tetap game gitu. Medianya itu yang dimainkan itu tetap game. Ya, Tapi kontennya aja hanya berbeda gitu. Jadi Oh, kalau yang biasanya hanya dimainkan untuk oke. bersenang-senang, tapi ternyata ini secara serius gitu, secara berkompetensi gitu. bisa berkompetisi Ya. dan juga ada penghasilan juga dari situ Betul. sebagai wadah berolahraga. Sekarang ada zamannya e-sport, nah itu. Ada mengasah kemampuan lah. mengasah Nah, kemampuan. betul. Terus juga dalam rangka memanfaatkan teknologi baru ya kan. Kalau misalnya Iya. Asian Games akhir-akhir ini sudah jelas memanfaatkan teknologi baru dengan adanya e-sport tadi ya kan. Iya. Kayak Iya, misalnya benar. perangkat-perangkat yang digunakan mungkin berkonvergensi juga menyesuaikan untuk kompetisi tadi. Betul. Oke, betul. Iya, betul sih. Boleh gak mau nanya tentang perihal TikTok gitu? Ya boleh, silakan. Iya. Kalau ada yang mau Uh-uh. ditambahin Kan tadi kan pertanyaan. Kak Unaya ini kan bilang kalau misalkan videonya itu apa tadi? live Live TikTok tapi TikTok. jualan, Ya itu Itu dia berjualan. promosi barang. nah kalau misalkan dia tuh cuma bikin video gitu tapi bukan live tentang promosi gitu, itu termasuk apa ya? Konvergensi. Termasuk Iya, konvergensinya. konvergensi, tapi mungkin jenisnya berbeda dengan advertising tadi ya. Kalau misalnya dihubungkan ke konten yang tadi kan live TikTok tadi, berarti dengan jelas Kontennya kan jualan. ya Kita kontennya jualan promosi. gitu, promosi. Tapi kalau misalnya Kalau yang posting-postingan gitu, kalau menurut saya dia untuk hanya sekedar hiburan gitu loh. ya hiburan individual ya, jadi bukannya untuk Ah. mempromosikan ke muka publik gitu. Jadi jenis yang ditujukannya konten tersebut itu berbeda. Misalnya kayak tadi hanya post-post status atau misalnya yang segala macam seperti itu kan berarti ditujukan hanya untuk kesenangan pribadi gitu, individual. Iya. Tapi Iya, berbeda betul. dengan konten yang tadi advertising yang ditunjukkan untuk berjualan gitu, untuk menjual sebuah produk gitu di muka publik ya kan. Berarti Iya. jenis Oh, kontennya itu berbedanya di situ, jenis kontennya. Tetapi untuk konten individual tersebut juga bisa berkonvergensi lagi untuk hal lain. Kayak misalnya tadi orang-orang famous di Instagram kan juga ada kan. TikTok, Instagram, Ya, ya selebgram. betul. selebgram seperti itu. Itu juga awalnya mereka hanya mengejar kesenangan pribadi gitu, untuk pribadinya masing-masing ya gitu ya kan, mempost foto lah atau apalah gitu ya. Tetapi konten tersebut sendiri juga ternyata berkonvergensi, yang menjual diri mereka gitu, yang mempromosikan Iya. ternyata diri mereka sendiri yang dipromosikan dari konten itu, yang akhirnya menjadi selebgram Oh, tadi. Oke. Seperti oke. halnya seperti itu. Cuman kalau misalnya kita melihat dari sisi
perbandingan hanya konten tersebut masing-masing, jelas mereka berdua berbeda ya jenisnya. Ditujukannya berbeda Oke. gitu. Oke. Nah, untuk mungkin seperti contoh-contoh tadi yang kita sudah bahas, mungkin saya mau bertanya lagi nih. Kalau kalian misalnya nih, kalian bikin konten gitu di zaman sekarang, kira-kira bisa nggak sih? Bisa. Bisa. Kalau misalnya konten tersebut berkonvergensi, sekiranya konten tersebut jadi gimana gitu? Dari konten yang kalian buat tadi. Kalau menurut saya sih, kalau bikin video itu kayak diedit-edit gitu, terus biar misalkan kan tadi kan tentang TikTok gitu kan. Kalau misalkan mau masukin ke TikTok itu harus diedit dan harus kita cari tahu dulu hashtag apa yang lagi populer TikTok. di TikTok gitu sih menurut saya. Jadi Biar kontennya itu tuh bisa ditonton banyak orang gitu. Oke, jadi Kita pakai FYP lah, oke, FYP. FYP ya, menarik, kalau menarik zaman gitu sekarang ya, FYP ya. menarik Iya. ditonton oleh orang lain gitu. Berarti, Iya, betul sekali. berarti kalau misalnya contoh konten tersebut ya kan berkonvergensi, sekiranya bisa menjadi hal lain seperti apa gitu konten tersebut yang tadi? Hmm, Menjadi hal lain. tapi menurut aku di TikTok itu kan bisa menghasilkan uang juga ya dari kita buat video gitu sih. Oh, konten Sepertinya. kita bisa Atau buat. iya benar kayak gitu. Berarti kalau misalnya berkonvergensi hanya bisa seperti itu atau mungkin ada hal lain? Ada hal Kalau saya lain. boleh nambahin dikit nanti Ya, bisa boleh. dikoreksi ya. Silakan. Boleh. Jadi sekarang tuh konvergensi media tuh tidak bisa dibatasi ya. Jadi mengandung nilai-nilai nih. Seperti contoh yang saya lihat kemarin tuh konvergensi media dapat mengandung nilai sosial. Jadi bisa menggerakkan nilai sosial itu, bisa membuat suatu organisasi dengan gerakan sosial. Paham nggak dari sini? Oke, jadi tipenya Buat tujuan tujuannya itu. tujuan kontennya ya, Meng- tujuan kontennya Iya, yang tujuan berubah ya. kontennya untuk Iya, betul. memberikan informasi kepada masyarakat, mungkin seperti itu. Oke, Iya. berarti Jadi contoh isi tadi konten tuh bukan harus ada edukasinya gitu kan ya. Oke, Ya, jadi benar. Bisa seperti video tutorial kan, itu juga mengedukasi, video iya, pembelajaran. betul sekali Iya hal betul. tersebut. Nah. Berarti dengan konten tersebut berkonvergensi bisa menjadi apapun ya. Jadi tergantung tujuan masing-masing gitu. Tujuan pembuat kontennya, tujuan konten kreatornya sendiri. Iya. Oke. Jika mungkin kalau misalnya konten tersebut sudah berkonvergensi dan kalian kira-kira bisa mewujudkannya gitu di zaman sekarang, tetapi bagaimana jika zaman dulu? Apakah konten tersebut bisa diwujudkan? Zaman Nggak dulu bisa ya. deh. Oh, zaman dulu tuh mungkin Karena kan sebelum dijawab ya. oh iya, silakan. Kalau Silakan. oh iya sorry. Kalau zaman dulu kan medianya tuh nggak segede sekarang Nggak gitu kan. secanggih sekarang ya, Zaman mungkin. iya lebih canggih. Iya, Terus benar. internet aja dulu susah kan gitu. Masih mahal. Kalau zaman sekarang kan iya, kalau zaman sekarang kan internet udah bisa didapat dimanapun gitu, terus medianya banyak kayak Facebook, TikTok, YouTube dan segala macam. Kalau zaman dulu kita mungkin kalau mau cari berita gitu kan, kita masih lihat koran gitu. Kalau sekarang kan kita nggak usah iniin koran lagi, udah ada medianya kan, tinggal Scroll. tinggal kita cari Bisa dibilang di kayak Google nama medianya apa gitu, misalkan Tribun News langsung keluar. Bahkan sekarang itu berita-beritanya itu nggak mencakup tulisan saja, bahkan suka pakai videonya kayak gitu. Oh, udah ada visualnya. Iya, emang sih dulu juga pernah ada visual gitu ya, cuman bentuk TV-nya itu kan dulu masih zaman dulu ya,
Terus kalau orang mau lihat visual itu harus punya TV gitu. Nah sekarang tidak ada TV juga kan ada YouTube sekarang gitu. Oke. Kalau zaman dulu kayaknya nggak mungkin deh menurut saya. Tapi nggak tahu kalau menurut yang lain nih gimana nih. Iya nih menurut Saya kalian. boleh nambahin nggak? Oke, silakan. Jadi itu ya Boleh, memang boleh. dulu kan memang sifatnya terbatas. Kalau sekarang tuh pernah nggak sih semua pada dapat notifikasi, oh yang awalnya nggak mau baca, terus sekarang dapat notifikasi, ini viral begini-begini. Nah, jadi Nah, Oh, iya yang iya betul. nggak ada kemauan baca, otomatis, oh penasaran nih baca deh, buka. Nah, berarti jelas ya konten zaman sekarang itu selalu mempunyai tujuan dan juga berkonvergensi sesuai apa yang dibutuhkan. Betul seperti itu? Betul sekali. Oh, Iya, oke. betul. Berarti kalau Iya sih. misalnya di zaman dulu itu sekiranya mungkin ada yang mau ditambahkan sekiranya konten tersebut atau mungkin konten-konten zaman sekarang yang bisa gitu sekiranya. Izin menambahkan ya, yang tadi sih yang menariknya yang kata Kak Boni, kan sekarang apa-apa notif gitu kan, apa-apa notif gitu di HP gitu ya, selagi kita masih tersambung dengan internet gitu kan. iya Kalau zaman betul. dulu kan nggak ada notif ya, cuman dari mulut ke mulut ya Kak. Kalau sekarang sih udah enak sih, apa-apa Nah, notif, lihat live TikTok, lihat live Instagram, bahkan live game, sampai apa namanya, kompetisi game antar kota kita bisa di rumah gitu iya dengan betul. jaringan Jadi internet. intinya tuh Betul kita, sekali. Lebih enak intinya ya. kita nggak jemput bola, malah bola yang datang. Iya, Iya kan? benar. Oh, Lebih hemat waktu istilahnya juga seperti ya. itu. Iya, istilahnya begitu. Benar-benar, benar. semenariknya konten tersebut kalau misalnya di zaman sekarang memiliki kegunaan lain seperti tadi contohnya yang sudah dicontohkan sosial media atau mungkin game-game yang ada di zaman sekarang ya kan. Kalau misalnya kita memiliki tujuan gitu tapi kita membuat konten itu sesuai dengan kehendak yang ditentukan oleh perusahaan misalnya seperti zaman sekarang itu kan ada yang namanya kalau kalian tahu itu namanya VTuber tahu VTuber Oh, nggak? tahu, Oh, tahu, aku tahu, tahu, Tahu. Oh, kita tahu. Iya kan Nah, mereka nah, membuat konten sesuai dengan aturan perusahaan tersebut. agensi. Iya, berarti Iya. dengan tujuan entertainment juga, dengan tujuan individual juga, dengan tujuan korporasi juga. Berarti Ekonomi. ya, berarti ekonomi dan juga industrial ya tentunya kan. Nah, kalau hal-hal seperti itu di zaman sekarang itu menurut kalian bagaimana pendapat kalian gitu? Boleh yang pertama. Iya, silakan. Ya, boleh silakan. Kalau Boleh, menurut boleh. saya sih itu sangat membantu ya bagi para konsumen atau yang pecinta apa, misalkan kita menyukai suatu perusahaan itu dengan produknya, sebagai konsumen kita melihat iklannya sebagai apa, pokoknya yang kita suka itu beredar di mana-mana gitu, di media sosial, di internet gitu. Itu lebih mudah sih buat kita para yang mengkonsumsinya itu gitu loh. Yang para penerima Oh, informasinya itu beda sama zaman dulu. Gitu nggak sih? iya betul sekali. Tapi Betul sih. kalau misalnya dihubungkan dengan konten yang tadi, berarti kan benefitialnya itu berbeda ya kan? Sekiranya yang menguntungkan di zaman sekarang itu konten-konten seperti apa sih? Gitu. Konten. Di zaman Kalau yang sekarang, lanjut. di zaman sekarang mungkin konten kolaborasi yang tadi itu perusahaan dengan artis-artis yang udah famous mungkin ya, endorse itu termasuk gak sih? Tapi live gitu. Mungkin termasuk. Kebanyakan gitu kan. Tapi Kebanyakan. arah konvergensinya masih belum terlihat ya. Kalau misalnya yang tadi kan tujuannya ada gitu, tujuannya ada jelas. Tetapi kalau misalnya dalam hal seperti itu masih belum terlihat gitu ke arah mana konvergensinya. Kalau misalnya hanya berkolaborasi dengan hal-hal yang membuat kita langsung famous gitu. Mungkin ada yang nambahin gitu teman-teman. Kayak tadi kan saya menyontohkan VTuber gitu. Mereka mempunyai tujuan gitu kan. Ada tujuan individual, tujuan perusahaan, tujuan industrial juga ya kan, dan tujuan korporasi.
Berarti tujuan tersebut kan berkonvergensi gitu. Medianya itu berkonvergensi berubah menjadi konten yang dijual seperti itu gitu, yang menarik pelanggan seperti itu. Tapi jika sekiranya kita menambahkan konten-konten di zaman sekarang, sekiranya konten-konten seperti apa gitu yang menguntungkan tetapi mempunyai apa sih namanya beneficial yang sama gitu dengan contoh seperti tadi. Kira-kira ada nggak sih yang kalian ketahui hal lainnya? Mungkin Maksudnya itu kita jadi konten kreator YouTube ya. Di YouTube itu kalau channelnya udah besar ya, udah banyak subscriber ya, kita bakal digaji oleh YouTube. oh ya Istilahnya bisa gajinya bisa. apa namanya? Nama gajinya apa? Lupa saya. Nama AdSense. Nah, oh iya betul. Oh, Iya. Adsen. Oh gitu. hmm. Jadi kita bisa menghibur orang lain, tetapi kita juga mendapat AdSense, dapat duitnya gitu loh. Kalau kita jadi konten creator YouTube. Oh, betul betul. Berarti membawa beneficial dari perusahaan juga ya kan yang menyewa konten kita sebagai media iklannya mereka. Seperti itu. Nah, itu kalau itu bisa dikatakan endorse ya. Perusahaan itu Oh, endorse ke kita sebagai konten creator. Kita membuat kontennya untuk mengiklankan produk perusahaan. Nah, Seperti iya. itu. oke. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditambahin silakan. Yang lain? Hmm, Jadi dengan adanya media konvergensi ini tuh sangat menguntungkan banget berarti ya dari segi apa dari Individual, iya, Iya, apalagi berarti bagi perusahaan-perusahaan tuh benar-benar menguntungkan banget di zaman sekarang ya. Betul, iya. kayaknya apapun konten tuh bisa dibikin jadi uang deh. iya zaman sekarang. Ya zaman sekarang begitu. mungkin setuju Soalnya banget ya nggak cuma dengan YouTube kalian aja juga. sih. Iya. Setahu saya nggak cuma YouTube aja sih yang tadi saya bilang, TikTok juga bisa menghasilkan uang kalau misalkan kita mengundang temen gitu. Oke. Ya sebenarnya Collab, collab. semua sosial media bisa menghasilkan uang gitu. Iya, Oke, dari untuk apapun deh kayaknya. untuk penghabisan nih untuk sesi akhir kita, mungkin sekiranya ada yang mau lagi memberikan contoh konvergensi media tetapi dalam hal Konten. konten medianya, Negatif. dalam hal konten medianya gitu. Dari YouTube misalkan gitu. Iya. Nah, Kalau Iya, misalkan dari media kalau yang paling gampang sih menurut aku dari sosial media gitu ya yang tadi sebelumnya dibahas-bahas gitu kan. Dari YouTube, Instagram, kalau medianya sih banyak kalau yang mau dikonvergensikan. Tapi gini deh, dampak negatif konvergensi media tuh jadinya kayak oh, perubahan gaya hidup masyarakat nggak sih? Maksudnya kayak candu banget gitu teknologi yang tadi udah kita bahas tuh, contoh yang kata Kak Boni, apa-apa notif gitu. Jadi kalau kita kok nggak ada notif live IG ya, yang maksudnya dari IG yang kita suka kok nggak ada. Jadi kita tuh kayak nungguin gitu kan, apa-apa tuh pasti dengan HP gitu. Emang sih ada positifnya, tapi apa ya namanya, jadinya kayak lebih candu teknologi gitu loh. Bener nggak sih? Kalian ngerasain nggak sih gitu? oke, ngerasain banget ya. Kayak misalnya contoh-contoh konten dari Korea zaman sekarang kalian pasti kenal ya kan? Contoh-contoh konten Iya Korea sih, kayak Netflix. Benar-benar. Tahu-tahu Iya. notif. yang menjadi pertukaran budaya juga ya kan konten tersebut. Iya benar. Oke. Jadi kayak sekarang mah apa-apa serba praktis, otomatis gitu kan. Iya, Gitu, jelas gitu itu deh. ya sisi positifnya ya. Untuk sisi negatifnya juga, Negatifnya. sisi negatifnya juga Silakan, mungkin hanya itu saja. Juga Ada yang mau ada. ditambahkan? Kalau dari saya sih kalau sisi negatifnya tuh tadi ya
yang saya omongin itu. Sekarang kan kita nggak perlu jemput bola, kita kan dapat notif, jadi jatuhnya kan bola yang datang tuh. Oh, Jadi Benar sekali. sebagai mahasiswa tuh sekarang lebih pasif ya kalau saya lihat ya. Gimana kalau menurut Iya kalian? benar, lebih pasif. Benar, benar, benar. Lebih kurang banyak gerak gitu loh. Nah, betul. Jadi Nah, kita udah disajiin nih. Udah keenakan disuapin. lebih jadi orang rumahan ya. Sekarang karena praktis jadinya Lebih gitu. jadi orang kan, rumahan berpraktis ya. Ini gitu. Penghuni kandang ya kan. Terus juga betul. Iya benar-benar. Oke. Kalau saya sih ngerasain ya. Semua gimana nih? Iya, Aku juga sama ngerasain betul seperti sekali. itu. sama. Iya. Jadi males-malesan. Oke, jadi Benar, jadi Karena males praktis banget. itu kan jadi intinya seperti ini karena ya praktis teman-teman dan ya. otomatis jadinya males. Iya, Iya. jadi Ya. intinya seperti ini ya. Betul. Konten zaman Iya. sekarang berkonvergensi jelas untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, untuk memenuhi keperluan masing-masing, ya kan? Berarti seperti Iya. tadi Iya. juga konten tersebut juga mempengaruhi hidup kita masing-masing juga ya kan? Kayak tadi misalnya lebih pasif atau mempengaruhi emosi kita juga, kepribadian kita Mental juga. ya kan, mental juga ya kan. Oke, Iya. dari hal Benar. tersebut sangat jelas Benar, banget ya benar. kan, konten-konten sendiri jelas berkonvergensi. Untuk di akhir sesi ini mungkin saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri acara malam kali ini. Iya. Jika sekiranya ada salah-salah kata dari kami, dari kelompok kami, mungkin sekiranya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam. Sampai bertemu kembali. Dadah. Dadah. Dadah, dadah.